Sudah istiqomah di situ. Boleh aja di tempatnya orang karena boleh berkarasan, karena tempatnya tempat untuk umat itu, bukan untuk pribadi. Tapi kalau sama-sama paham, orang situ sudah pasti di situ diamnya, bang izinnya sih di dalam situ. Ini biasanya orang kada tahu, hanya pendatang kada tahu kisahnya gitu. Wa yukrahu itharu ghairihi bimalihi illa in intaqala limithlihi. Dan dimakruhkan itharu ghairihi, menempati selainnya, bimalihi tempatnya, illa in intaqala limithlihi, kecuali dia pindah seumpamanya. Nah ini sidin misalnya di situ berdiam di sop pertama, lalu sidin keluar, boleh kita menempati yang pun sidin tuh, kecuali sidin mendaki ke tanda, misalnya mendaki kopiah ke kacamata ke di situ atau sapu tangan, ada boleh. Ini kada ada tanda apa-apa, sementara sidin keluar boleh kita tempati. Au aqrabu minhu ilal imami, atau untuk supaya dekat kepada imam. Wa kadzal itharu bisairil qurbi, dan seperti itu pula semua tempat yang mendekatkan dengan imamnya, sunat kita menuju saf pertama. Nah, jadi misalnya melangkah, apabila melangkahnya itu sudah waktunya orang membaca khutbah kedua, hukumnya haram. Jadi apabila belum dimulai khutbah, boleh aja menuju saf pertama dengan melangkah pundak-pundak manusia di majelis, di tempatnya. Walahu tanhiyatu sajadatin ghairahu binahwi rijlihi, dan pula menggeser sejadah selain tempatnya dengan kakinya. Nah misalnya sejadah orang, tapi sejadahnya kada ada orangnya, tidak ditempati oleh orang, boleh kita menggeser ke samping. Kada boleh dipindah kanan, udah boleh digeser aja ke higa, ke samping kiri atau ke kanan. Wala yarfa'u, kada boleh diangkat, dipindah kada boleh. Walau bi ghairi yadihi, sekalipun bukan dengan tangannya. Lidukhuliha fi domanihi, karena masuknya pada jaminannya. Artinya sejadah itu sudah ditetapkan oleh marbut, pengurus langgar atau masjid. Di situ aja tempatnya, kalau boleh kita pindah ke mana, itu memang sudah di situ. Wa hurima ala man talzamal jumu'atu nahu mubayatan, diharamkan bagi orang yang wajib sembahyang Jumat jual beli. Jadi apabila orang sudah adzan pertama masih berjualan misalnya, hukumnya haram. Banyak kok ini paman-paman pentol tuh pas adzan pertama tuh rame banarinya. Itu haram padahal. Berjualan waktu orang sudah adzan pertama hari Jumat. Aku nyampe hau. Iya, aturannya ampi. Ka istighalin bisunatin, seperti sibuk dengan gawian. Ba'da syuru'i fi adanin khutbatin, sesudah masuk pada adzan untuk khutbah. Nya ada adzan untuk memanggil supaya datangan ke langgar atau ke masjid, atau adzan supaya imam naik ke mimbar. Nya bukan adzan lo, adzan pertama supaya orang naik ke masjid. Adzan yang kedua imam naik ke atas mimbar. Fa inna qada soha,
maka akad jual belinya itu sahaja, tapi perbuatannya haram. Wa yukra qabla adani ba'da zawali, dan dimakruhkan jual beli sebelum adzan atau sesudah tergelincir matahari. Wa warima laman tazamul jum'atu wa illam tan'aqid bi ghairihi safarun, dan diharamkan atas orang yang wajib Jumat wa illam tan'aqid bihi, sekalipun ini yang kada berjual beli. Apa yang kada boleh diharamkan? Safarun, bepergian. Tafutu bil Jum'atu, yang bepergian itu lepas dia Jumatnya. Kalau kada lepas Jumatnya boleh aja. Misalnya hendakan suatu tempat, kita sudah tahu tempat di sana tuh banyak masjid. Kada mungkin kita nih hendak meniat sembahyang, kada mungkin kada sembahyang gitu nah. Kada apa, kada diharamkan. Ini yang dituju nih kada ada masjid, jauh lagi ada masjid. Kita paksakan bepergian misalnya Jumat, lepas Jumatnya, maka hukumnya haram. Ka'anzanna annahu la yudrikuha fi tariqihi al maqsadihi, seperti dia mengira bahwasanya tidak akan mendapati padanya sembahyang Jumat di jalan al maqsadihi atau tempat tujuannya. Ini yang haram. Walau kana safaru ta'atan mandubatan, sekalipun perjalanannya itu perjalanan taat atau perjalanan yang disunatkan, awajiban atau perjalanan yang wajib. Perjalanan yang taat misalnya ada mendatangi kuitan misalnya kan, atau ziarah, atau yang wajib misalnya bepergian, aku kalaunya bisi berhasil pergawianku nih, aku akan hari Jumat aku akan ke situ misalnya, itu kan wajib. Tapi pas hari Jumat, lepas Jumatnya kan boleh juga, haram juga perjalanannya. Ba'da fajriha, sesudah fajar, fajru yaumil jumu'ati, fajar di hari Jumat, kada boleh juga belayar sesudah subuh, illa in khasya min adam safari dororon, kecuali jika takut dia ketian belayar mudarat. Kalau inya kada belayar mudarat, artinya kalau kada belayar, kalau kada berlayar kada tulak, ini bahaya. Kang kitoni anir rifqati, seperti terputusnya atas temannya, ada teman sehidup semati berjanji pada hari Jumat itu. Nah kalau inya karena kita kata dapat tulak tiketnya berangkat jam sekian misalnya, kita kada mendatangi ke situ, maka putuslah si tali silaturahmi lawan kawan tadi, maka boleh situ berlayar. Fala yuhramu, maka tidak diharamkan. In kana ghairu safarin ma'siyatan, maka jika selain berlayarnya itu maksiat, kalau maksiat diharamkan. Contoh yang maksiat, di sana ada tempat judi, kita ke sana niatnya memang hendak berjudi, nah itu hukumnya haram. Walau ba'da zawali, sekalipun sesudah tergelincir matahari, kalau niatnya maksiat diharamkan. Wa yukrahu safaru lailatal jumu'ati, dan dimakruhkan bepergian pada malam Jumat. Lima ruwiya bisanatin dhaifin, karena ada riwayat hadis dengan sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif. Ini ada sanad, ada rawi, ada matan. Kalaunya sanad itu menuju ke matan. Misalnya aku, kabarnya dari siapa? Dari Muhammad. Muhammad dari siapa? Dari Budiman. Budiman dari siapa? Dari Junaidi. Nah itu ngarannya sanad. Kalau ngarannya si Muhammad, si Budiman, itu si rawi. Namanya rawi. Jalannya sanad. Namanya rawi. Kalau matannya isi hadis, misalnya innamal a'malu binniyat. Nah itu si hadis ngarannya matan. Ini yang dhaif bukan matannya,
tapi jalan membawa beritanya ini enggak. Dhaif. Dhaif itu kenapa? Karena ada salah satu yang membawa berita ini orangnya kurang soleh, pernah melakukan sesuatu dilarang Allah sekali aja seumur hidupnya, itu dianggap dhaif sudah, walaupun sudah bertobat. Jadi dhaif ini boleh dipakai kada? Hadis dhaif boleh dipakai ujar ulama untuk pribadi, bukan untuk menjawab hukum. Hadisnya apa? Hadisnya ini, tapi hadisnya dhaif, itu ditolak. Tapi kalau untuk pribadi, misalnya man shalla yaumal jumu'ati, barang siapa membaca sholawat dari Jumat pahalanya begini-begini, ini membaca seorang. Nah itu kan apa-apa. Rulima ruwiya bisanadin dhaifin man safaro lailataha da'a alaihi malakahu ammas musafiru limasyatin fala taskutu anhul jumu'atu mutlaqan. Lima ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, barang siapa berlayar atau bepergian lailataha pada malam Jumat, da'a alaihi malakahu, didoakan celaka oleh dua malaikat, mudahan kada selamat, ujar malaikat mendoakan bagi yang bepergian malam Jumat. Ammal musafiru li ma'siyatin, adapun orang yang berlayar bepergian untuk maksiat, fala tasqutu anhul jumu'atu, maka kada gugur atasnya sembahyang Jumat. Nah, kalau orang bepergian dengan bepergian yang diharuskan, artinya bukan untuk maksiat, maka sembahyang Jumatnya itu gugur. Arti gugur itu boleh sembahyang zuhur. Gitu. Kalau untuk maksiat kada gugurnya, kada boleh diqadha dengan zuhur. Kada boleh sembahyang zuhur tuh, sembahyang zuhurnya tuh harus sembahyang Jumat juga, sedangkan ini tujuannya berlayarnya tadi untuk maksiat. Untuk nyambung ayam misalnya, kan biasanya nyambung ayam tuh sembahyang Jumat juga. Nah, mutlakon itu tidak ada alasan apapun, tetap wajib Jumat. Qala syekhuna wa haitsu haruma alaysa paru, berkata guru kami, sekira-kira berlayar itu diharamkan di sini lam yatarakhas malam tafutil Jumatu, selama tidak apa ya, maksudnya selama tidak lepas sembahyang Jumatnya. Tapi kalau lepas sembahyang Jumatnya diharamkan apabila di situ tujuannya misalnya ke Balikpapan. Dari sini perkirakan menuju Balikpapan tuh 12 jam. Tersampailah 12 jam. 12 jam. Jadi ini pagi tulak. Pagi jam 6 misalnya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Itu 7 jam. Oh, ini sampai 7 jam nih sampai di mana kan yuk? Sampai di Tanjung misalnya. Atau di perbatasan Balikpapan tuh. Penajam. Sembahyang di situnya, ada apa-apa. Tapi sudah berjanji loh supirnya, karena kalau para adan lah singgahi tinggi jarnya. Biasanya supir paham bang, kalau sembahyang Jumat tuh istirahatnya kalau orang adan tuh singgahnya di masjid. Jadi selama tidak lepas Jumatnya boleh aja berlayaran, tapi kalau lepas Jumatnya itu diharamkan. Fayu sabu ibtada safarihi min waqti fautiha, maka dihitung permulaan bepergiannya itu dari waktunya ada sembahyang Jumat.
Di situ dihitung. Tatimmatun yajuzu limusafirin safaron tawilan qasru rubaiyatin muadatin wa faitatin safaro qasrin fihi wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran bi firaqi suwarin khasin bi baladi safarin wa ini tawa ala kharabin wa mizra'in wala jama'a qaryataini fala yusyaratu mujawazatu wallahu alam. Sampai tatimatun lah, dibolehkan belayar mengurangi hitungan rakaat sholat, dikosor artinya dikurangi.